Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leonie Kapri Widyatama, NIM 1909124386, kelas D, mata kuliah Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Hengki Firmanda SH.MH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 10 jurnal mengenai bank yang telah saya resum. Jurnal pertama mengenai analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional, yang mana perbandingan kinerja keuangan CAR, ROE, NPL, dan LDR bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan yang signifikan. Sedangkan perbedaan kinerja keuangan DER dan ROA bank konvensional dan bank syariah tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Jurnal yang kedua mengenai karakteristik good corporate governance pada bank syariah dan bank konvensional. Karakteristik perbedaannya terdapat pada adanya syariah komplain ataupun kepatuhan pada syariah, dan adanya dewan pengawas syariah yang dimiliki oleh bank syariah. Jurnal yang ketiga mengenai dampak krisis keuangan global terhadap perbankan di Indonesia, yaitu perbandingan antara bank konvensional dan bank syariah, yang mana krisis keuangan mempengaruhi tingkat bunga simpanan dan pinjaman di bank konvensional dan bank syariah. Dilihat dari tingkat rata-rata tingkat bunga bank konvensional lebih tinggi dibanding dengan tingkat margin di bank syariah. Jurnal yang keempat mengenai implementasi good corporate governance dan peran dewan pengawas syariah di bank syariah. Implementasi GCG pada bank syariah semakin beragam produknya dan bertambah jaringan layanannya, yang mana GCG berdasarkan 5 prinsip. Yang pertama yaitu transparansi, akuntabilisasi, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Kemudian peran dari dewan pengawas syariah yaitu memberikan pengarahan, pemikiran, saran, dan nasihat kepada direksi bank syariah dan lain sebagainya. Jurnal yang kelima mengenai pengaruh religiusitas, kelompok referensi, dan pengetahuan terhadap bank syariah pada nasabah Bank Syariah DKI Jakarta, yang mana pengaruh religiusitas, pengaruh kelompok referensi, dan pengaruh pengetahuan memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel intensi nasabah pada bank syariah. Jurnal yang keenam mengenai determinasi penyaluran kredit bank umum di Indonesia periode 2006 sampai 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetrasi kredit perbankan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain CAR, ROA, dan SBI. Selanjutnya, faktor yang tidak mempengaruhi penetrasi kredit antara lain NPL, DPK, market share, dan BOPO. Jurnal yang ketujuh mengenai pengaruh dana ketiga, capital adequacy ratio, return on asset, net interest margin, dan non-performing loan terhadap penyaluran kredit bank umum di Indonesia, yang mana dana pihak ketiga, NIM, bernilai positif dan signifikan pada tingkat signifikasi 5%, sedangkan CAR, ROA, dan NPL bernilai negatif dan tidak signifikan pada tingkat signifikasi 5%. Jurnal yang kedelapan yaitu The Dynamic Study of Regulation on Syariah Banking Indonesia, atau kajian dinamika regulasi perbankan syariah Indonesia, yang mana regulasi perbankan di Indonesia menjadikan perbankan syariah sebagai bagian integral dari sistem perbankan nasional. Dengan regulasi tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem perbankan ganda. Jurnal yang ke-9 mengenai a comparative analysis of the quality of Islamic and conventional bank asset management in Indonesia. Analisis perbandingan kualitas Islam dan manajemen aset bank konvensional di Indonesia. Penelitian secara empiris meneliti kualitas manajemen aset 8 bank di Indonesia, 4 bank konvensional dan 4 bank syariah. Studi mencatat bahwa bank syariah peringkat lebih tinggi daripada bank konvensional. Maka dapat diartikan bahwa bank syariah memiliki kinerja yang lebih baik dari bank konvensional. Jurnal yang terakhir atau yang ke-10 adalah Islamic Bank Service Quality and its Impact on Indonesia Customer Satisfaction and Loyalty, yaitu kualitas layanan bank Islam dan dampaknya pada kepuasan dan loyalitas pelanggan Indonesia. Kepuasan pelanggan memiliki peran yang sangat penting untuk loyalitas sebuah pelanggan. Dalam penelitian, kepuasan pelanggan tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, menunjukkan bahwa bank syariah belum mampu membangun hubungan yang kuat dengan nasabah, sehingga memungkinkan untuk pindah ke bank lain yang menawarkan lebih baik produk dan kualitasnya. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal mengenai bank. Lebih dan kurang saya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.